Baik Kak, perkenalkan saya Nel Kirani Putri nih Kak dari kelas G Fakultas Hukum semester 1. Izin mewawancara ya Kak. Oke, boleh. Terkait putusan MK nomor 20 tentang umur batas usia cawapres dan capres, yang dimana itu disebutkan bahwa seseorang yang walaupun di bawah umur 40 tetapi bisa menyalonkan diri sebagai capres atau cawapres asalkan seseorang ini pernah menjabat sebagai pejabat publik yang mana dipilih langsung oleh rakyat secara pemilu. Nah, menurut Kakak putusan ini nih secara yuridis itu bagaimana ya Kak? Oke, sebelumnya izin memperkenalkan diri ya. Yeah. Nama aku Alfi Nizar dari Fakultas Hukum semester 3. Kalau menurut pendapatku pribadi ya terkait putusan kemarin ya tentang batas usia pencalonan ya. Sebenarnya dari aku sendiri jelas bisa dibilang menolak akan hal ini. Kenapa seperti itu? Karena dari putusan kemarin kan sebenarnya kan putusannya ditolak ya. Cuman adanya penambahan diksi kata atau kalimat pernah menjabat sebagai kepala daerah. Sebenarnya ini sepengetahuan aku aja ya. Terkait adanya penambahan kalimat itu tuh bukan tugas dari Mahkamah Konstitusi. Iya, betul. Itu kan harus dari legislator kan seperti. Nah, tentu hal ini bertentangan dengan tugas, wewenang dan fungsi MK seperti itu. Dan juga menurut pendapatku pribadi ya, berdasarkan analisisku pribadi, bacaan politiku, sebenarnya hal ini itu memang menguntungkan bagi anak muda ya. Cuman karena sekarang mendekati tahun-tahun politik, berarti secara tidak langsung nih ada serangkaian peristiwa atau suatu hal yang memang ini tuh ada politik of interest-nya, kepentingan politiknya. Nggak tepat ya Kak waktunya? Iya, bener banget. Secara tidak langsung momentum politik gitu kan. Nah, aku juga berpikir bahwasanya ini merupakan sebuah salah satu cara yang dilakukan Jokowi untuk dapat melanggengkan kekuasaannya dengan cara memanfaatkan aparatur negara melalui Mahkamah Konstitusi seperti itu. Apalagi kan kemarin yang memutuskan kan pamannya ya. Iya, paman dari. Bahkan ada sebuah bisa dibilang anekdot lagu lah. Ya, pasti ya masyarakat Indonesia jadi berpikiran bahwa ada keterkaitan antara. Nah, bener banget. Apalagi kan dalam asas hukum itu kan bisa dibilang secara tidak langsung menyatakan bahwasanya seorang tidak dapat menjadi hakim yang adil terhadap suatu kepentingannya masing-masing atau kepentingan golongannya. Nah, menurutku aku benar-benar bisa dibilang kecewa lah akan hal ini, karena ini bisa dibilang memanfaatkan aparatur negara ya benar untuk kepentingan golongannya. Dan juga sebenarnya kan putusan MK itu kan bersifat final ya, nggak bisa diganggu gugat kan, seperti itu. Apalagi setelah diputuskannya ternyata langsung bisa dibilang langsung dikoreksi sama Prof Jimli Asidiki. Yang mana ya Kak? Itu kalau menurut saya hakimnya tuh terbukti bahwa penyelewengan kode etik. Nah, artinya itu pembuatan undang-undangnya kan tidak benar. Benar banget. Apalagi pernyataan dari Prof Jimli Asidiki selaku Ketua Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, beliau bilang bahwasanya ini udah bukan lagi Mahkamah Konstitusi, tapi lebih ke Mahkamah Keluarga, seperti itu. Nah, jika secara yuridis ya memang jelas-jelas bertentangan dengan fungsi dan wewenang daripada MK itu sendiri gitu. Apalagi mendekati tahun-tahun politik kan. Seperti sekarang kan udah jelas banget ya. Kemarin kan udah ada nomor urut capres cawapres kan. Itu kan nomor 2 dari Prabowo Kaisang ya. Gibran. Prabowo Gibran kan seperti itu. Sebenarnya kalau dari aku sendiri terkait capres cawapres, aku tidak ada kepentingan dalam hal ini. Cuman aku lebih ke bisa dibilang mengoreksi lah sebagai mahasiswa hukum kan. Iya, karena tidak sejalan dengan fungsi dan wewenang dari Mahkamah Konstitusi seperti itu. Itu dari tinjauan yuridisnya. Nah, gitu ya Kak. Jadi tadi kesimpulannya menurut Kakak nih itu sebenarnya sangat-sangat menyeleweng. Apalagi kayak
masyarakat Indonesia pastinya bisa menyimpulkan bahwa adanya feminisme. Nah, Benar. menurut kakak sendiri feminisme itu jika ditarik dalam sila kelima yang mana keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menurut kakak sebagai mahasiswa hukum itu kedepannya akan bagaimana ya kak? Oke, terkait feminisme politik di Indonesia ya, sebenarnya kan udah banyak lah, bahkan di Banten sendiri kan sudah besar lah oligarki kan seperti itu. Nah, kalau aku secara pribadi sih sebenarnya tidak mempermasalahkan dari feminisme, cuman ya dengan catatan orang-orang yang duduk di kursi nanti itu memang kompeten di bidangnya, cuman implementasi di Indonesia kan tidak seperti itu kan. Feminisme kan termasuk dalam KKN kan, kolusi korupsi nepotisme kan. Sebenarnya sering kalinya ketika ada satu family nih atau keluarga yang memang memiliki atau mempunyai power dalam politik, itu dia akan mengatur satu daerah secara keseluruhan, mulai dari berbagai aspek ekonominya, politiknya, dan berbagai hal ya kan. Sebenarnya ini berkaitan juga dengan poin kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebenarnya kita kan negara demokrasi ya. Dalam artian negara demokrasi adalah ketika semua orang mendapatkan akses yang sama untuk dapat mencalonkan diri kan. Nah, cuman dalam implementasinya ternyata orang-orang yang dapat mencalonkan diri adalah orang-orang yang punya power di bidang politik. Maka dari itu. Nah, terus sering kalinya di Indonesia nih implementasi daripada keadilan sosial itu tidak merata. Mulai dari apa nih? Mulai dari pendidikan yang sampai sekarang bisa dibilang masih tingginya angka ketimpangan pendidikan di Indonesia, terutama di daerah Banten seperti itu. Terus juga terlepas dari pendidikan, misalnya dari ekonominya, bisa dibilang Banten angka pendapatan itu kecil. Terus juga dari tingkat kesejahteraan juga kecil seperti itu. Jadi sebenarnya feminisme itu bisa dibilang bisa buruk bisa baik, tinggal bagaimana penerapannya. Baik ya kalau diterapkan dengan baik. Ya, tapi kalau benar-benar ditinjau secara filosofis ya, sebenarnya aku tidak setuju sih sebenarnya. Karena kenapa? Karena ya itu aspek dari keadilan sosial semua warga negara untuk dapat berkontribusi atau terwakilkan dalam sebuah demokrasi itu semakin kecil karena hanya dimiliki oleh segelintir orang saja. Ya, sekeluarga itu. Seperti itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih ya, Kak. Baik, perkenalkan saya Naila Kirani Putri, mahasiswa Fakultas Hukum semester 1. Nah, izin mewawancara ya. Kak, boleh. Terkait putusan MK nomor 90 yang mana itu tentang capres dan cawapres, yang mana di putusan itu menyebutkan bahwa terkait usia capres dan cawapres di bawah 40 tahun itu bisa mencalonkan diri asalkan pernah dipilih melalui pemilu atau pernah menjabat sebagai kepala daerah. Nah, saya coba mau nanya, menurut pandangan kakak sebagai mahasiswa hukum Untirta, terkait hal ini tuh seperti apa? Ya kalau menurut saya ya harusnya tuh kalau misalnya pencalonan presiden itu kan ada di aturan langsung 40 tahun ke atas bisa mencalonkan diri. Tidak bisa, itu harusnya tuh emang 40 tahun ke atas untuk cawapres kan. Emang ini kebelakangan ini emang Mahkamah Konstitusi itu menentang ini, merubah keputusan tersebut dari kepala daerah. Itu kalau kata saya antara ada hubungan dengan keluarga, antara paman sama anak presiden agar bisa mencalonkan diri. Padahal pengalaman politik beliau itu masih rentan. Beliau masih di wali kota 2 tahun. Padahal kalau misalnya mau pengalaman politik lebih luas, harusnya jangan jadi calon wakil presiden dulu. Harusnya tuh jadi gubernur dulu atau nggak jadi dewan dulu lah, biar enak gitu kan. Itu sih emang karena politik dinasti. Makanya akibat politik dinasti itu jadi banyak konflik, banyak pertimbangan, banyak tantangan dan segala macam gitu sih. Tapi kan itu beralasan bahwa agar suara-suara anak muda ini terjalankan melalui Gibran gitu. Menurut kakak itu seperti apa ya dengan beralasan seperti itu? Beralasannya sih antara sebenarnya regenerasi kekuasaan ya sebenarnya ya. Kemungkinan bisa aja kenapa Gibran dicalonkan sebagai wakil presiden. Padahal secara notabene, secara politik Gibran tuh masih kader PDI Perjuangan. Masih kader partai Banteng Merah ibaratnya. Jadi kalau misalnya menurut gua itu harusnya ya
Untuk anak muda bagus boleh, tapi misalnya kan ini kan Gibran keluarga dia, bapaknya presiden, Iya, mencalonkan betul, diri masih betul, masih berkuasa. Sementara anak-anak presiden yang lain gak ada mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ada yang jadi ketua DPR, ada yang jadi ketua umum partai, ada yang jadi anggota DPR. Itu pada saat bapaknya tidak berkuasa, gitu. Bahkan sudah mantan, itu baru bertindak. Dia masih bapaknya masih presiden, masih kepala negara, jadi punya kekuasaan lah. Makanya mencalonkan diri Gibran sebagai calon wakil presiden itu melalui jalur kekuasaan. Mungkin itu. Ada lagi? Tapi ya kak, menurut kakak dengan putusan MK tersebut ada dampak positifnya nggak sih buat Indonesia ke depannya? Sebenarnya dampak positifnya nggak ada ya, ada sih dampak positifnya, bisa memperbaiki kekuasaan. Cuman kan masalahnya kan ini kan dinasti, jadi ada dampak negatifnya juga. Negatifnya bisa menimbulkan kerusakan demokrasi di Indonesia. Bisa aja lagi munculnya KKN waktu zaman Soeharto. Iya, betul betul betul. Oh kan Gibran itu kan kroni ya. Oh Indonesia namanya kroni sama dinasti. Jadi makanya itu bisa menimbulkan bahaya kembali ke zaman Orde Baru. Itu sih karena kebetulan juga Prabowo bekas menantu Soeharto. Jadi makanya beliau wajar sengaja menciptakan kroni lagi. Itu sih kalau menurut saya itu bisa membahayakan Indonesia. Jadi gitu ya kak, terima kasih ya kak sebelumnya. Nah, tadi lupa nanya, nama kakak siapa ya? Afgan, Ya dari semester. semester 7. Oke, terima kasih ya kak. Ya. Terima kasih banyak.